Kula nuwun sedulur dimanapun berada, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik sedulur, masih dari lapangan Turgo Kaliurang, di belakang kita masih berdiri gagah Sang Guru Merapi. Kita lanjutkan Gatholoco pupuh ke-9 dan 10 dengan kumpulan syair tembang Kinanti. Diceritakan Dewi Bleweh lantas mundur sembari berkata manis, diriku mengaku kalah. Sekehendak hatimu akan aku turuti. Aku akan nurut saja, tidak akan membantah lagi. Tinggal sang bunga yang cantik Retno Dewi Lukiwati segera mempersiapkan diri, hendak berbantahan. Gatholoco berkata, hanya tinggal kamu seorang. Emban dan cantrikmu telah kalah mundur. Kamu Dewi Lukiwati, apakah mampu, apakah mundur? Sampai di mana kesadaranmu, aku akan mengimbangi. Lalu sang Dewi menjawab, apa yang kamu ucapkan? Jika kamu mengatakan aku telah tunduk, benar aku hampir kamu tundukkan. Tapi jika kamu mengatakan apakah aku berani, sungguh aku masih berani. Hanya teka-teki ini dariku, jumlahnya 3 macam. Jawablah, apa maksud dari pernikahan? Apa maksud wanita dan lelaki? Apa maksud jodoh itu? Gatholoco menjawab, tak usah berpikir diriku untuk menjawab teka-teki ini. Arti dari pernikahan adalah maksudnya wanita dan lelaki sudah memahami dari dulu hal yang remeh belaka. Dengarlah jawaban dariku. Arti dari lanang atau lelaki adalah ciptaan yang sangat Allah atau buruk, dilambangkan dengan wujudku ini. Seperti wujudku inilah lelaki itu. Sedangkan wadon itu adalah tempat atau dirahasiakan. Jadi maksud dari Gatholoco di sini adalah lelaki itu adalah ciptaan yang buruk karena makhluk lelaki itu diliputi oleh watak keras dan egoisme. Dilambangkan secara nyata dengan rupa Gatholoco sendiri. Serta itulah sebenarnya makhluk yang dinamakan lelaki. Sedangkan wanita atau wadon adalah makhluk yang diliputi kerahasiaan dan ketidakjelasan. Terlalu menggunakan perasaan walau terlihat lembut, tapi sama saja jeleknya dengan keegoisan seorang laki-laki. Yang satu egois secara keras, yang satu egois secara lembut. Rahasia itu wujudnya seperti wujudmu cantik, akan tetapi juga buruk sebenarnya, asal dan keberadaannya sekarang ini. Jika bercampur antara lelaki dan wanita, maka akan terlihat keburukan semua. Makanya dinamakan rabi atau nikah. Lelaki menikahi wanita, saling rahab-ngerahapi, saling memakan atau saling berinteraksi. Dari semua watak yang ada, baik watak buruk maupun watak jelek, dan bisa dikatakan jodoh, manakala lelaki tidak memaksakan kehendaknya kepada wanita. Hanya itu jawaban dariku, benar atau salah? Lukiwati lalu menjawab, duh yang mulia sesembahan hamba, sesungguhnya benar semua. Oleh karena itu, hamba sekarang menerima kalah dan tunduk. Bersedia menjalani, memasrahkan jiwa raga, tidak akan tergoyahkan lagi. Mulai dunia hingga mati, akan mantap lahir batin. Gatholoco gembira dalam hati sembari berkata, aku terima janjimu dan mulai sekarang kalian semua akan kuambil sebagai istriku. Oleh karena itu kalian semua harus nurut kepada suami. Yang suami
perintahkan, berat maupun ringan, jangan membantah. Manakala membantah akan mendapatkan kecemaran. Sudah lumrah seorang lelaki harus menikah, walaupun buruk rupa, akan tetapi sebagai seorang suami patut dihargai, dipatuhi oleh istrinya. Oleh karena itu disebut guru laki. Harus belajar beretika, berhati-hati, tidak boleh seenaknya. Jika seenaknya itu tidak baik, walaupun keluar rumah sebentar harus memberitahu suami. Selain daripada itu, dengarkanlah nasihatku agar diri kalian mendapatkan keselamatan. Jangan suka buat kebencian, belajarlah sabar, jangan berangasan, hargailah semua manusia. Manakala dirimu bertemu dengan sahabat-sahabatmu, duh adikku semua, jika bicara harus sopan dan manis agar senang yang mendengarkannya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang membuat kecewa orang lain. Jika kalian berkata tidak sopan atau suka bergunjing, maka apalagi membicarakan kejelekan orang lain, bakalan banyak yang benci, tidak ada yang menyukai kalian. Kalian akan disebut manusia kurang berbudi atau kurangnya kesadaran. Jikalau ada tamu datang, segeralah menemui yang sopan dan sambutlah. Berikanlah tempat duduk yang bersih. Harus sabar dan merendahkan diri. Syukur-syukur jika bisa memberikan hidangan. Walaupun tidak mampu memberikan suguhan, akan tetapi jika sopan dan berwajah manis, ucapannya bersahabat dan menyenangkan, tidak mengambil jarak dan menyenangkan hati, agar sang tamu bergembira dan betah, lakukanlah itu. Jikalau dirimu berwajah judes, yang bertamu akan takut. Kalian dikira sombong, dikira pemarah, dan akan dikatakan wanita tidak lumrah, tidak menghormati sesama. Watak merendahkan diri itu akan menemukan kebaikan, tentram dan kaya teman, dihormati oleh sesama, dihargai oleh teman-teman semua. Akan banyak yang menyayangi. Seluruh istri Gatholoco menunjuk, semua berkata dan hendak menjalani. Duh yang mulia, nasihat dari seorang guru laki, segala yang telah diucapkan sungguh kami akan menjalani. Gatholoco berkata pelan, dikarenakan kalian sudah mantap setia berbakti, karena kehendak kalian sendiri, sekarang aku ingin melihat bukti nyata apakah kalian benar-benar wanita. Sekarang agar nyata, aku hendak melihat dengan mata kepalaku sendiri kepada tempat tanda seorang wanita, wujud yang sesungguhnya. Kalian semua bukalah busana kalian agar jelas terlihat. Seluruh istri berkata, duh yang mulia, bagaimana maksudnya? Memberikan perintah agar kami telanjang. Kami malu menjalani karena tidak lumrah hal itu kami lakukan. Sangat saru dan tidak baik. Gatholoco berkata, bukankah kalian tadi sudah mantap lahir batin menuruti perintah guru laki? Sekarang bagaimana kok membantah perintahku? Jika rewel tidak menuruti, kalian bakal cemar, mendapatkan celaka, tertimpa pukulan penjalin. Setiap orang 15 kali, dan aku akan kutuk nanti. Akan tetapi, manakala semua menuruti keinginanku, semua bertelanjang bulat, seterusnya menuju peraduan. Pijatlah diriku ini agar hilang rasa lelah yang kurasakan. Seluruh istri menuruti, dalam hati takut dikutuk, semuanya buka busana. Begitu melihat, Gatholoco tertawa terbahak-bahak sembari duduk di kursi. Beginilah katanya kemudian. Sekarang sudah terlihat sesungguhnya, benar-benar jelas kalian seorang wanita. Bentuk kewanitaan kalian sudah terlihat. Beraneka bentuknya, tidak sama. Ada yang besar, ada pula yang kecil. Karena aku sudah melihatnya, bentuk satu persatu milik kalian membuat diriku senang.
Sekarang aku mengizinkan, tutupilah lagi pakaian busana kalian kembali. Jikalau kalian ingin melihat kepada bentuk milikku, lihatlah kemari sekarang juga, atau nanti terserah kalian. Jika kalian semua mengajak untuk mengadu milik kalian dengan milikku, aku akan turuti. Aku berani walau kalian semua mengajak berapa kali, aku sanggup menjalani. Ratna Dewi Lupitwati berkata, "Yang mulia sesembahan Amba, masalah itu kami tidak ingin melihat kepada barang milik lelaki. Kami mohon maaf, sebab menurut kami kurang perlu melihatnya. Kami sangat malu dan tidak baik. Oleh karenanya tidak usah saja. Jika yang mulia hendak menunjukkannya, jangan di sini sekarang." Gatholoco menjawab dan berkata pelan, "Duh cantik yang menawan hati, yang manis dan sopan, yang beretika menyenangkan hati, pantun ini dengarkanlah. Inilah wejanganku kepada kalian. Jayeng sastra empalaning lelungit, sirih ageng jenenge Wanudya, luput barang reh wurine, roh ing wekasanipun, tela panjang kang ngemu warih, sinjang ageming priya, kang kedah sinawung, pawestri kathah rubitnya, taji sawung, gandha pangusaping lathi, kaluput teka kawang-wang." Artinya, mahir dalam menulis, memegang rahasia, sirik adalah larangan besar bagi seorang wanita, tidak memikirkan hasilnya, tidak memperhitungkan untung ruginya, dan cahaya panjang yang mengandung air atau pelangi, sinjang atau kemben yang dipakai pria bebet harus sinawung atau diingat. Seorang wanita banyak, secara kodratnya banyak memiliki godaan. Jadi harus tahu batasan kodrati yang jelas. Nah, di sini Gatholoco lalu terus memberikan wejangannya kepada semuanya. Dengan wangsalan. Lalu Sang Lupitwati menjawab, "Matur nuwun saking dawuh piwulang paduka. Muhung nuwun pangestunipun, mugi-mugi jinurung badan kula binangkit nglampahi." Gatholoco lalu ngendika, "Duh sira wong ayu, ayune temenan. Awiya kaget ingsun lilanana pamit. Saiki ingsun lunga. Agar selamat," ini Ratna Dewi berkata, "hendak menjalani semua petunjuk paduka. Mohon restu agar semua selamat mendapatkan kekuatan bagi saya untuk kuat menjalani." Gatholoco lalu berkata, "Duh semua kalian yang cantik, benar-benar cantik lahir batin, jangan terkejut. Aku relakan pamit sekarang, aku hendak pergi." Nah, di sini lalu Gatholoco pergi ke tempat murid-muridnya di Cepekan karena sudah berjalan jauh dan lama, maka dia ingin kembali ke Cepekan. Ya, demikian untuk pupuh ke 10 dan dengan kumpulan syair Dandang Gula. Jadi demikian, matur nuwun. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen agar channel saya dapat berkembang.
Matur nuwun, Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.